dalam Kristus, kematian bukanlah akhir dari perjalanan ini. Tetapi kita hanya tidur untuk menunggu Dia datang dan membawa kita pulang ke rumah di surga. Saudara-saudara yang punya anak, puji Tuhan karena nanti tua bisa di rumah anaknya. Yang tidak, kemana dia pergi? Tuhan pelihara juga dia, amin. Amin. Iya, kadang-kadang orang pikir kemana dia? Tuhan pelihara, gak usah takut. Yang penting hidup di dalam Tuhan. Yang kedua adalah hidup yang menjadi berkat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup almarhum ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus. Setidaknya ada 12 gereja yang dibangun oleh orang tua ini. Dan orang tua ini sebenarnya tahu kebenaran juga dari Pembekatipan. Tapi kemudian dia pulang kampung dan menjadi berkat bagi 12 kampung, setidaknya termasuk kota Solo. Sekarang pertanyaannya, kita jadi berkat bagi berapa orang? Orang lihat nggak kita menjadi berkat? Atau justru orang baru lihat kita, kenapa dia lagi? Dia telah menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Orang-orang tua dulu sekolahnya tidak tinggi-tinggi, tapi mereka menyekolahkan anaknya sampai tinggi-tinggi. Mereka tidak membekali anak-anaknya pergi unai dengan uang, tapi membekalinya dengan doa. Ini kan tidak masuk akal bagi orang yang tidak berdoa. Amin. Ya. Waktu itu kalau nggak salah ya Pendeta Nati, Ibu Mei, Nada, ketemu lagi tiga-tiga. Tapi doa membuat semua selesai. Itulah warisan iman itu. Itulah yang harus kita kenal, dan itulah yang harus mendorong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan sampai Dia datang kembali. Amin. Dan telah memberikan teladan iman, kasih, dan kesetiaan. Bayangkan jalan kaki. Sekarang Pendeta nanti boleh pilih mau naik apa. Kalau tidak ada pilihan, jalan kaki sudah. Mau malam, mau siang, mau hujan. Kalau ada orang yang meninggal, contohnya di Peyo, ya jalan kaki dia dari Bibi pergi Peyo. Enggak bilang, nanti hujan reda dulu saya datang. Kapan mau datang? Jadi jalan saja. Sekarang ini kita banyak alasan. Foto yang tidak ada, Grab yang mana, macam-macam. Ini dulu mana mereka pakai alasan? Naik gunung, turun gunung. Sekarang ini saya pikir-pikir, saudara, kalau kita tanggal gajian, lalu nggak ada gaji, kita sudah berdiri di muka ATM, kita berteriak, ini bendahara, ini seperti dia yang punya duit. Mereka tidak pernah pikir itu ATM, tidak tahu itu ATM. Ada atau tidak ada, orang menginjil terus. Terlalu setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak heran berkatnya banyak untuk anak dan cucu. Amin. Telah menyelesaikan perjalanan hidup dengan iman. Jadi kita bersyukur oleh karena mereka punya iman, dan mereka mau supaya kita juga punya iman yang sama ketika kita melayani. Dan mungkin pendeta nanti termasuk orang yang berhasil karena bisa membuat anak satu jadi pendeta. Saya berpikir ada pendeta HMS Richard. HMS Richard itu adalah penemu AWR, penemu suara nubuatan. Dan dia menghafalkan Alkitab dari Matius 1 ayat 1 sampai Wahyu 22:18 luar kepala. Pertanyaannya kenapa dia bisa? Karena dia punya Alkitab kecil di kantong, jadi dia tunggu Otto yang dia baca Alkitab. HMS Richard 1, dia namanya HMS Richard 1, pendeta. HMS Richard 2, pendeta.
HMS Richard 3 pendeta, HMS Richard 4 pendeta. Saya tidak tahu mungkin sampai berapa HMS Richard semua jadi pendeta. Kenapa? Warisan iman, warisan kesetiaan, dan berjalan bersama dengan Yesus di dalam hidupnya. Maka kemudian dia ditiru oleh anak dan cucunya. Tapi sekarang kita beda. Ketika anak mau sekolah pendeta, kalau kita bilang, terus mau bantu adik-adik dong nih, siapa yang bantu? Terus sekolah lain, sekolah lain juga justru bisa bantu juga.